Jadi nanti kita lanjutlah part 2 ya. Ini part satu karena agak panjang mau kubahas ini. Mau kutelanjangi dulu orang, tapi aku nggak akan serang pribadinya, enggak lah. Aku hanya menjawab apa yang dia jabarkan dan itu ku jawab. Kalau si Siska ini nggak pandai kawan. Nanti kita apa? Berdebat, serang pribadi itu nanti. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudy Hanes ya, masih ada sesi-sesi ini ya, dan akan berkelanjutan. Ini kata Rudy Hanes ini ada part 1, part 2, part 3 katanya, sampai usai lah, sampai nengel-nengel katanya, mau terus dilanjutkan menghajar mantan anggota dewan. Padahal dia itu saudaranya sendiri katanya, ya saudara, tapi bukan saudara kandung katanya ya. Pernah digendong-gendong saling menghajar hanya karena apa ya, persoalan sepele ada di tempat peribadatan, rebutan ikan goreng. Aduh, ada saja nih overall dan ini ya bikin aduh ngakak aja, lucu-lucu mereka ini memang imut. Menggemesin macam boneka Barbie, boneka panda. Bikin anu apa namanya, bikin gemesin gitu ya. Baik kamu sih, demikian videonya. Kami tidak seperti tempat lain itu yang rakus uang, tiap hari bicara perpuluhan janji iman untuk memeras-meras jemaat. Kalau kami nggak mau, pantang di situ bicara uang. Paham kalian? Bayar perpuluhan pun tidak ada kalian dengar situ. Kolekte pun tidak ada kalian dengar. Makanya pernah kami buat orang nikah situ, bingung orang itu. Gak ada kolekte di sini. Di belakang ada kotak, kami bilang. Pintu masuk udah kami buat itu. Oh iya tadi kami lihat. Jadi situ kolektenya iya. Kalian yang gak ada pakai-pakai kolekte. Terus bagaimana operasional gereja? Ya kami percaya Tuhan Yesus aja lah. Lagian kebutuhan kami apa sih? Hanya bayar token, tek 500.000 3 bulan. Begitu kawan. Lantas gembalanya gimana? Itulah kelebihan gembala kami. Tidak ada makan uang gereja kawan. Untuk kehidupannya nggak ada. Paham ya? Tunggu dulu. Oh. Jadi ini sebenarnya ini bukan jemaat tetap ya, Bu? Jemaat tetap. Oh, saya kok nggak logis, gimana ya? Karena begini, ini mata pisau. Ya jelaslah dia nggak logis. Karena dia mau mencari-cari kesalahan kami nggak ketemu. Dihubung-hubungkannya benang merah kan tidak akan ketemu-ketemu. Pelayan di gereja GBK Dos. Betul. Betul. Begini. Udah berapa lama sih dia jadi jemaat di situ sebagai jemaat? Jemaat ini ya, bukan yang namanya partisipan ya, tetapi jemaat yang memang di situ terdaftar di situ. Kami 8 tahun 2017, 2003, 7 tahun. Jemaat aktif ya. 8 tahun lah, ya 8 tahun. Nah dia aja nggak tahu berapa tahun kawan. 2013 orang di situ. Sampai 2024. 11 tahun. Nebeng orang ini sama aku 11 tahun kawan. Bukan aku nebeng sama mereka. Nei ketumbar jahe. Mereka yang nebeng sama aku. Saking kasihannya aku. Ku bilang ku serahkan tanahku. Dan mau akan kubangunkan gereja. Akan kubangunkan gereja kan namanya kan. Artinya apa? Bukan uang ini mau ku sumbang mereka, enggak. Sama dengan Rudy Simamora.
Kalau kalian bantu aku akan urus masalah hukumnya. Bukan uang yang dikumpulkan terus dikasih sama Rudi Simamora. Enggak begitu. Sama dengan ini. Penggemarku yang kuajakkan, mereka berdonasi sama aku, kubangunkan gereja. Paham kalian? Tapi satu prinsipku dilangkahi. Sudah kubilang tidak kuizinkan itu untuk urusan untuk pribadi. Enggak kuizinkan. Saksi banyak. Dilangkahi kawan. Berarti memang sudah berkhianat kan? Aku enggak pernah mengkhianati kalian. Aku mau merelakan hakku lepas. Tolong kalian relakan juga hak kalian lepas. Ini milik umat. Enggak mau kawan. Bahkan sampai ku bilang, kalau gitu kita serahkanlah ke GBI pusat. Takut mereka. Takutnya kenapa? Nanti diutuslah katanya pendeta dari GBI pusat. Bisa jadi orang ini tidak pendeta lagi di situ. Itu ngerinya GBI ini karismatik ini kawan. Datang Pak Oler. Ada dana dari pusat 20 juta. Tapi dikasih kita 20 juta gereja ini atas nama GBI pusat. Kalian lah mau nggak? Oh janganlah, masa 20 langsung gitu. Aku ndak mau, aku bilang. Ndak usah terima itu, aku bilang. Ngeri kan? Nah, ngeri kawan. Makanya waktu dulu konflik ini kan banyak orang masuk saya live. Apakah ada gitu bang kayak bapak saya diserahkan ke pusat, rupanya dikirim pendeta pengganti. Jadi bapak saya nggak pendeta lagi situ. Mau meminta nggak bisa lagi. Sudah atas nama gereja itu ya. 8 tahun jadi jemaat aktif. Tidak pernah aku jemaat di situ. Aku hanya simpatisan. Jemaat aktif. Kalau dia nggak aktif loh, istrinya yang aktif. Jadi pelayan. Kalau dia nggak pernah gereja tuh, semenjak dia mau bangun gereja, mewakafkan tanahnya itu baru dia gereja. Itu yang video itu tadi yang di gereja itu baru lagi tuh berapa? Pokoknya baru-baru itu lagi aktif ke gereja. Ini tahun 2023 ini. Iya. Iya. Jadi modusnya masuk gereja sebelum jadi bisanya begini Bu. Artinya gini. Sebelumnya dia sudah mau memilih siapa gerejanya, tetapi istrinya yang aktif, dia tidak aktif ya. Ya, istrinya aktif, dia tidak aktif. Dia mau dibawa itu siap live, istrinya gereja. Padahal gereja kami satu tempat sama dia. Kami di lantai 3, dia di rumahnya lantai 2, dia tempat live-nya lantai 1. Jadi dia nggak pernah gereja itu. Oh jadi ada ruko nih disewa. Ruko 3 lantai. 3 lantai. Ya. Dia di bawah. Di lantai pertama tempat dia live. Di lantai kedua tempat tinggal dia. Di lantai ketiga tempat ibadahnya GB Kairos. Jadi ini dia tuh sewa ruko ya Bu? Iya, sewa ruko. Live-nya dulu di ruko yang paling bawah, terus ibu gereja di lantai 2, GBI Kairos lantai 2, lantai 3. Kami bayar itu 15 juta per tahun. Ya lah kan. Si mata hantu bingung dia kan. Betapa baiknya sebenarnya sang debater ini kan. Orang itu yang numpang sama aku kawan. Bukan aku yang numpang sama orang itu. Paham ya? Nah itulah. Betapa baiknya. Makanya bingung. Jadi ini dia nyewa. Iya. Terus kalian nyewa. Kami nyewa. Dia mukanya itu bingung. Karena dipakainya kacamatanya itu. Dia mau cari kesalahanku. Ya. Nggak dapat-dapat. Mau dikait-kaitkannya istriku bendahara. Biar aku bisa makan uangnya. Aduh. Nehi-nehi ketumbar jahe. Tanya orang Kairos itu. Kalau si Fransiskan kan nggak tahu apa-apa ini. Dia pun jarang nyok ke gereja. Banyak kali cakapnya nih. Ya. Tanya pendetanya itu. Bagaimana istriku mengatur keuangan? Mana lebih bagus dari yang dulu atau yang sekarang? Tanyalah. Yang dulu terselalu 0. Itulah. Setiap mau bayar ruko, uang nggak ada. Bingung orang tuh cari kemana. Dan si Fransiskan kan nggak tahu 15 juta. Karena dia pernah bayar sekali 15 juta. Setelah itu kan aku turunkan 13. Karena aku udah mulai beraktivitas lagi. Setelah itu aku turunkan lagi. Karena aku sudah YouTuber. Setelah itu aku subsidi lagi. Aku nggak di situ lagi. Aku bayari biar orang tetap bisa ibadah. Paham nggak?
Cobalah dulu kawan, apa sumbangsi Francisca untuk GBI Kairos? Sekali-sekali live kau mata hantu, kau tanya, Bu, sumbangsi Bu untuk gereja GBI Kairos apa? Tanya dulu mata hantu. Mata B2. Ya. Nanti dijawabnya, oh saya pernah menjanjikan AC. Ditagi-tagi saya nggak kasih, entah apa-apalah. Cobalah suruh, tanyalah. Nah ini ya kawan-kawan ya. Lagi. Ini ya Bu ya, ini ya. Jadi dia waktu itu dia masih, yang saat ini dia masih di situ. Ya masih. Yang ini, yang Ya, gedung ini kan, yang gedung Ya, GBI Kairos ini. Oke. Ya masih. Ya. Kalau begitu rumah ini pernah lihat gak YouTube-nya dia yang kemarin dia tunjukkan halaman rumahnya kayak yang ibu bilang tadi dia live-nya di Anak Terang itu rumahnya dia, jadi rumahnya dia sekarang. Iya, itu jadi rumah dia, itulah rumah Anak Terang. Bentar ya, kita coba lihat ya. Ya. Ini Otaknya nggak supaya jalan ini. timelinenya jelas ya. Mau cari timeline, enggak ketemu. Kalau dilihat, ini kan ada nih ya, saya lihat beberapa video. Jadi cara lihat video live-nya saja ya. Enggak kan ketemu kau. Sewanya sama si Rudi Iskariot. Ada yang nanya mata pisau sewanya sama siapa, dikasih sama Rudi Iskariot 15 juta per tahun. Dia jelaslah sama aku. Rudi yang bayarin. Yang bayarin kami 15 juta karena dia nyewa ruko itu. Nah, Jadi sertifikat di atas itu kami bayar 15 juta per tahun. Ini ibu yang Rudi yang lantai 1 itu dia bayar sendiri kan? Ya, lantai 1, lantai 2 dia punya sendiri, lantai 3 kami bayar sendiri. Lantai 1, lantai 2 itu punya siapa rukonya? Ada punya orang rukonya dikontrak Rudi Yohanes. Kalau itu benar, enggak Per kusangka. tahun. Jadi bukan patungan. Jadi dia itu lantai 1, lantai 2 dia sewa 2 lantai itu. Jadi gini Pak Mata Pisau. Jadi yang 3 lantai ini dia lantai 3 lantai ini dia sewa. Ini kan ruko 3 lantai. Dia kontrak kan. Jadi yang lantai 3 sama kami bayar sama dia. Oh iya ngerti. Jadi dia ambil 1 gedung, 1 ruko, ya kan? Ya. Kemudian dia tawarkan kepada GBI Kairos, kalian lebih baik kalian Di sini. gereja aja di sini. Saya nggak pakai Ya. lantai 3 gitu ya. Kemudian GBI Kairos membayar ke dia. Ya, 15 juta per tahun. Nah, ya kawan ya. Jadi 15 itu sudah listrik setahun, air setahun. Tanya Pak Oler itu. Jadi orang-orang ini kadang mencari kesalahanku kawan. Dibuat seolah-olah aku mata duitan. Enggak tuh. Aku belum punya apa-apa waktu itu. Wajar dong orang tuh bayar. Orang aku mendulankan uangku 33 juta. Memang aku orang kaya besar kan enggak. Wajar dong. Kalian bayar 15. Sudah termasuk listrik 1 tahun, air 1 tahun. Karena kami pakai PAM. Paham ya? Kalau air nggak jalan aku angkati air kawan. Itulah saking tanggung jawabnya aku. Dari lantai 1 aku angkat kan air pam di tempat kami ini mulak lonom. Kadang ada kadang enggak. Tapi lantai 1 selalu ada. Cuman kecil. Nah penuh ku angkati lah itu malam-malam. Bayangkanlah kawan pengorbananku untuk orang ini. Tapi itulah kawan. Kalian tidak usah lah berbuat-buat. Aduh aku udah jengkel kali sekarang. Tapi memang itulah ya banyak kawan-kawan bilang janganlah bang berhenti berbuat baik. Selalu aku masih ada perbuatan baik. Tapi tidak segencar dulu kawan. Kadang sakit hati kita orang-orang nggak tahu diri dan kita berbuat baik. Ya. Dianggap nggak ada itu kawan. Hanya gara-gara masalah sepele. Itulah yang dibilang ada di Facebook atau di mana-mana itu. Dibuatlah ini satu papan tulis. Ada titik 1 entah apa itu. Ada hitungan 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Tapi ada satu yang salah. Yang salah ini yang dilihat orang 9 ini nggak dilihatnya. Paham kalian ya? Ya begitulah kawan. Si Siska ini. Tapi kalau banyak jasa dia untuk Kairos, barulah dia bisa ngomong-ngomong seperti, kuakui dia sekali membayar 15 juta. Aku langsung dengan Pak Gembala ngambil uangnya itu ke ATM. Ya. Hanya itu aja kawan. Selebihnya ada nggak tahu lah, kayak nggak ada. Ya. Kenapa aku tahu nggak ada? Karena setiap tahun habis uang kas. Habis uang kas.
Paham? Untuk apa? Bayar sewa katanya. Aduh, nggak ngerti-ngerti lagu tuh. Padahal lumayan perpuluhan orang ini. Berapa orang yang bekerja di situ kawan? Ah, nggak ngerti. Pengeluaran apa? Aduh, nggak ngerti aku entah apa-apa pengeluaran orang ini. Tapi setelah istriku, aku bilang, pangkas semua yang tidak penting. Contoh makan-makan menggunakan uang gereja. Jangan lagi buat. Kalau makan-makan biar dari kita, aku bilang. Dipangkaslah semua, dipangkas. Berhasil istriku mengantongi uang 50 juta. Di akhir kepemimpinannya dipecat pendeta itu. Kami serahkan uangnya di sini kawan. Dibalikkan surat tanah itu kami serahkan uangnya. Udah. Paham kan? Aduh. Apalagi nih? Kairos apa itu bus dari uang gereja? Apa ini bus? Ini jemaat anggota dewan kok gereja yang kontrak. Iya. Makanya aku bilang kawan, aduh. Lanjut ya. 15 juta per tahun. Ya, jadi ini bukan punyanya dia ya rukonya ya. Bukan. Kalau punya aku gratis kan lah Dul. Baik. Nah, kemudian yang lantai 1 lantai. Nah, kalau dia ngomong yang waktu di sini berarti, bentar ya Bu ya, saya lihat dulu supaya. Nah ini kan GBI Kairos ya. Iya. Baru. Saya lihat dari timelinenya ya, supaya ini waktu masih ngontrak apa gimana, karena banyak videonya. Jadi kalau yang saya lihat, dia kayaknya batu-batunya rumah anak terang itu mirip ya dengan gereja GBI Kairos ya. Mirip. Dinding-dindingnya ya. Tidak. Kalau dia live sekarang itu di rumah anak terang. Yang dia juga ada live kan itu di halaman rumah dia itu yang ada pagarnya, itu rumah anak terang. Ya. Oh, jadi yang ada kolam baptisannya itu ya? Ya, itu rumah anak Ya terang. kan? Ya. Seharusnya itu rumah anak terang. Ibu tahu rumah anak terang dari mana, Bu? Karena kan kita satu tempat tuh di ruko. Jadi kan dia kan selama ini kan selama kami satu ruko dia kan membangun dia bilang bangun bikin rumah anak terang, nanti menampung anak-anak susah, anak-anak singgah. Kan dia beritanya anak terang. Wah hebat suruh bangun rumah anak terang. Rupanya terakhir dia pindah ke situ loh. Rumah anak terang kok jadi pindah ke situ? Jadi kawan-kawan, karena rumah anak terang ini banyak kali orang iri dari dulu. Padahal setiap seleb sudah saya bilang, saya akan tinggal di sana. Saya akan tinggal di sana. Itu selalu saya bilang dari dulu. Dia aja nggak tahu kawan. Dia kan nggak melihat-lihat live zaman dulu. Baru-baru ini aja orang melihat live karena ada TikTok. Ya. Jadi kawan-kawan udahlah. Orang ini mau cari-cari kesalahan. Nggak akan ketemu aku bilang. Habis ini dia lari ke anak dan mamaku ya. Kita lihatlah. Kejam juga orang ini. Tunggu lu. Itu dia kami bilang. Itu jadi rumah pribadi dia, rumah anak terang. Modusnya rumah anak terang. Jadi dia minta dulu untuk panti asuhan, baru dia mulai. Kalau ini, Nah, inilah mereka banyak nggak tahu kawan. Memang betul. Peletakan batu pertama dulu aku mau membuat panti asuhan. Tetapi sebelum aku menaruh pondasi, aku kan setiap meletakkan batu pertama kan memang batu ku letakkan. Gak perlu di semen-semen, ku angkat batu ku taruh. Jadilah kehendakmu di tempat ini. Oleh penggemarku, Bang, jangan kau buat panti asuhan nanti kau dituduh kristenisasi. Waktu itu nama aku kan lagi tenar-tenarnya dan lagi genting-gentingnya. Kayak saya di situlah. Ya, ada ku alamin semua. Takutnya penggemarku, waktu itu aku akan bisa jadi, kata mereka, ada orang gak suka digeruduk, tak siapa nggak suka kan nggak tahu kita. Nah makanya dibilang biar sifatnya universal, buatlah rumah anak terang. Tinggal situ abang, tinggal situlah. Kira-kira begitu ya. Lantas laporkanlah sama orang. Aku pingin tempat ini nanti adalah tempat untuk orang menimba ilmu tentang Alkitab. Juga aku akan live dari sini, akan buat ini banyak lah yang ku buat. Apakah sebagian sudah kulaksanakan? Sudah. Lantas kok kandas ya, semuanya kan harus ada operasional, itu yang berat ya. Makanya aku nggak kuat saat ini, tunggulah aku nanti
sudah jadi pengacara kondang misalnya di kampung kami, bisalah lagi kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Sudah, oke. Ini iri-iri si Siska ini kan irinya ini kawan. Dia dewan, rumahnya aduh lebih besar ini dari rumahnya kawan. Lebih mantap ini dari rumahnya. Aduh, banyak orang iri sama aku. Udahlah, ya. Aduh, kadang aku di situlah kawan. Betul itu komentar kalian di kolom komentar ini. Masa dewan gerejanya nyewa-nyewa. 5 tahun dia dewan. Masa nggak bisa dia menghadirkan banyak biaya uang pokir, uang ini kan? Kenapa? Karena jemaatnya sedikit. Lebih bagus diserahkannya ke gereja lain. Jemaatnya banyak, biar ikut nanti satu saat lagi sama dia. Kan begitu kawan. Ini sedikit, ngapain ku bantu-bantu ini? Udah hebat lah ku kasih kursi atau apa lagi itu. Pahit kawan, pahit. Pahit. Nah ini lagi kawan. Aduh Siska. Berarti kalau yang ini masih yang namanya sewa ruko ya? Yang mana? Kalau yang Si mata hantu aja terheran-heran kan, dari sewa ruko bisa punya tempat tinggal ya. Bingung dia mau cari kata-kata untuk mengapakan aku, mencari kesalahanku, nggak ketemu. aduh, ini lagi videonya banyak sih soalnya. Pada intinya kalau yang dia sekarang live itu masih dia udah pindah dari ruko pindah ke rumah anak perang itu ya, yang ada jam dindingnya, pokoknya ada sekedar yang ada jam dindingnya, yang ada batunya, yang kayak gereja itu ya. Ya, itu rumah anak perang. Sebelumnya Speechless. 1 lantai 2 lantai ibu GBI Kairos ke bayar ke dia 15 juta gitu ya. Iya. Iya. Ya lantai 3. Nah, Iya. sejak kapan istrinya itu dari awal ya gedung itu ya? Yang rumah anak perang. Bukan, ibu yang di lantai 3 itu sejak kapan? Gitu. Kami ada tahun berapa ya? Pokoknya tahun 2017 saya bayar kontrakannya 2016 sampai 2023. 2023 Si Siska ini nggak tahu kawan, karena dia dulu dewan. Dia nggak ngerti-ngerti dia itu. 2013 orang itu pindah ya. Antara itu sama 2014 lah pertengahan. 2023 lah. Pokoknya 8 tahun. Jadi 8 tahun ya. Jadi sudah dibayar semuanya 8 tahun, terus baru mulai yang namanya pindah itu ya. Kan 2023 ibu mulai 50% itu baru mulai pindah ya. Ya, 2023 akhir lah, mau Agustus entah. Pokoknya 2023 kami pindah. 2024. 2023. Sejak saat itu ibu tahu tidak bahwa dia sedang mengumpulkan donasi rumah anak perang? Yang Tahu lah. Rumah anak tahu perang. ya? Iya, karena dia kan cerita-cerita bangun rumah anak terang. Jadi donasi dari rumah anak terang, bikin rumah anak terang terus dia. Hebat ya, kami bilang. Dia mengumpulkan, dia bikin rumah anak terang, kami bilang. Akhirnya dia pindah ke situ. Memang rumah anak terang dari donasi. Emangnya dari mana mau dia dapat? Nah, ini juga kekeliruan ya, nggak 100% lah donasi. Saya kan pernah buat pengumuman, saya jual tanah saya. Karena waktu itu saya kan sudah melawan cucuk bulu. Berdampak juga ya. Jadi finishingnya ini dulu saya jual ada tanah saya buatlah untuk menambahi pembangunannya ini ya. Nggak semuanya, lagi dia iri aja kan. Donatur aku aja malah bilang buat yang besar pak sekalian. Bukan aku meminta, aku dulu mau papan-papan tapi di telepon aku buat sekalian yang besar pak katanya. Banyak orang dulu peduli sama aku. Kenapa? Aku enggak jangan aku sebut dulu si Anu ya, disuruh aku puasa. Aku selain berbuat juga aku berbuat sosial. Jadi orang suka kawannya. Kegiatan-kegiatan sosialku didukung mereka ya. Nah ini hanya bicara rumah-rumah terus dia mau cari benang merahnya enggak ketemu-ketemu, kita lewatkan dulu ya, membosankan. Nah. Istrinya gitu, yang dari Jawa itu. Enggak pernah lihat. Nah tunggu ini ya. Dia mau diajak Kristen gitu.
Tunggu ini nih. Jawa, punya anak satu. Starternya ini. Mulanya hanya syuting-syuting dulu sebelumnya ya. Ini sepengetahuan ibu deh. Ibu kenalnya Rudi ini dari mana, Bu? Udah kan saya pernah dengar kata ibu, saya sudah kenal Rudi itu sejak kecil gitu. Sejak lahir. Sejak lahir. Istrinya yang pertama Itu betul ya kawan-kawannya, sejak lahir Tante ini tahu sama aku. Karena kami dulu berteman baik mamaku sama orang ini ya. itu Murtadin ya, Bu? Istrinya ini Murtadin kan? Yang pertama Muslim. Sama dulu. Yang pertama Muslim, kemudian pindah. Yang pertama Muslim di Jawa, punya anak satu perempuan. Maaf ya, aku ini karena ditanya ya. Yang kedua Murtadin. Inilah orang sok tahu kawan. Kalau mengenai masa laluku waktu di Facebook tahun 2008 itu sudah ungkap semua. Tanya aja di Pradinola. Tidak pernah aku tutupi data diriku. Tidak pernah aku kawin sama seorang Muslim. Gak pernah itu. Dan tidak pernah anakku Muslim. Gak pernah. Ya. Masa harus kutunjukkan foto anakku lagu Natal? Aduh. Siska. Yang gak ada mulai kerja kau Siska. Aduh. Gimana lah Siska nih? Nanti banyak kali tuh. Aduh. Ketemunya di Duri. Itu Murtadin, punya anak satu perempuan. Ketemu di Duri. Yang pertama itu masih Muslim atau pindah agama juga jadi Kristen. Enggak Muslim. Jadi ternyata nggak murtad. Jadi kawan-kawan, ternyata yang memfitnahku si Siska ini. Makanya si hantu belau ini bilang, aku tahu si Rudi pernah nikah sama. Gak ada taunya ini si tolor ini ya. Kita lewatkan saja ini. Anak-anakku nanti disebut-sebutnya sini ya. Entah apa salah anakku, entah apa salah istriku, entah apa salah mamaku. Ini. Bendahara gereja juga. Itu kapan dipecat, Bu? Ketika waktu Setelah kami bermasalah. Setelah kami dari GBI Kairos bangunan dia pindah. Nah, inilah tipuan lagi kawan. Ya. Kapan hal itu terjadi? Istri saya dipecat waktu kami masih liburan di Jawa kawan. Mereka belum keluar itu. Banyak gilanya ini. Kan lucu kawan ya. Istriku mereka pecat. Sudah itu tidak boleh ikut sama mereka. Baru tahu kalian kan ada gereja. Jemaatnya melarang orang lain untuk gereja di situ. Inilah ini. Paham ya? Pan istriku tak ada berbuat kesalahan. Kecuali buat kesalahan. Janganlah kau sini. Kau domba orang misalnya. Ini tidak ada kawannya. Jadi nanti kita lanjutlah part 2 ya. Ini part 1 karena agak panjang mau kubahas ini. Mau kutelanjangi dulu orang. Tapi aku nggak akan serang pribadinya. Enggak lah. Aku hanya menjawab apa yang dia jabarkan dan itu kujawab. Kalau si Siska ini nggak pandai kawan. Nanti kita apa? Berdebat. Serang pribadi itu nanti. Itu lucunya. Kalau aku nggak mau serang pribadi biarin aja. Ya, apa yang dia jawab aku jelaskan. Ya, ini surat mau kubalikkan nama lah karena sebentar lagi selesai. Biar tidak ada lagi masalahku dengan gereja ini. Pak Pendeta, saya mau membalikkan ini nama gereja atas nama jemaat. Namun dalam balikkan nama saya punya 8 persyaratan. Persyaratan yang 8 ini sering saya ucapkan. Saya ingin tertulis. Nanti kalian lihat video saya lama saya cari ya. Waktu kami menaikkan kuda-kuda itu pun saya bilang sama orang kampung. Kalau kalian mau pakai gereja ini bisa. Tidak akan kami halangi. Tapi setelah itu apa? Nanti dipakai orang kampung merokok. Allah. Orang kampung pun kawan gak diizinkan. Aduh. Kalau kalian dengar nanti suara itu. Saya tidak mau ini mengganggu pelayanan saya. Ada dibilang nanti ya. Tunggu kuputarkan nanti ya dari awal ya. Saya minta setiap hari Sabtu saya mengajar di situ. Tapi bukan mengajar jemaatnya. Saya dulu di Rumah Anak Terang ini pernah mengajar 40 orang ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi saya mau mengaktifkan itu lagi di gereja itu. Oleh mereka mungkin tidak tahu saya pikirannya, tapi pernah disebutkan anaknya. Bagaimana kalau abang mau merampas jemaatnya? Kecil kali kau buat aku merampas jemaatku bilang. Jemaat kalian dari dulu begitu-begitu aja.
Kalau aku jadi pendeta, lebih dari situ jemaatku. Makanya aku sampai sekarang nggak mau jadi pendeta. Itu biar tahu kalian kawan. Aku mau buat pengajaran hari Sabtu. Itu pun tidak boleh. Lah terus aku apa kerjaku di situ? Oh kau jemaat biasa duduk aja menyanyi, kasih perpuluhan, kasih makan kau lah, aku bilang. Aku ini orang aktif, bukan orang pasif. Aduh. Ngeri fitnah-fitnah ini kawan. Tapi biarlah. Kita lihat dulu apa lagi. Bangunan itu tuh bangunan hak dari GBI Kairos. Orang menyumbang untuk pembangunan GBI Kairos. Tidak ada orang menyumbang untuk pembangunan gereja GBI, bukan GBI Kairos. Tapi membangun untuk buat gereja. Dan kebetulan gereja itu akan kuserahkan kepada GBI Kairos. Itu udah beda makna. Itu untuk pembangunan gereja. Dan itu sering kukatakan di live. Itu saya berikan untuk gereja, buat bangun gereja. Sebenarnya rumah doa ya, kalau gereja kan punya izin. Waktu itu saya bilang itu. Cuman kebetulan yang mau mengelola ini GBI Kairos, ya saya kasihlah sama mereka untuk dikelola, paham ya? Makanya sifatnya wakaf, bukan untuk dimiliki. Ngerti nggak kalian beda hibah dengan wakaf? Aduh, aduh. Ini kawan, anggota dewan dulu ini kawan. Ya. Kalau mau disengketakan, ya itu bisa, karena dia meminta donasi atas nama GBI Kairos. Ya, kutunggu kau mata hantu, sengketakanlah. Tapi harus kau yang mata hantu ya. One by one kita, mau perdata mau pidana ku hadapi kau mata hantu. Gak takut aku. Orang kayak gini sih kepalanya gak ada. Dari ini kan sama dengan kayak si Zulkifli dia. Ininya maju ke depan, rahang ininya kan maju tuh kawan. Lihat dari samping, lebih bagus aku. Gigiku keluar biasa, tampaknya di sini. Ada bagus kan? Paham kalian? Kalau dia nggak bisa, ininya nggak maju itu lihat tuh kumisnya itu. Dari samping aku ada foto-foto dia. Nomor WA dia, alamat dia pun aku tahu. Paham ya? Suruhlah dia menantang aku. 1 lawan 1 kami. Kalau berani dia. Biar tahu dia mudar Batak itu gimana. Kepada para donatur untuk supaya mereka menyumbangkan ke GBI Kairos, itu kasih bukti juga bahwa sebenarnya ini bukan untuk Rudi Yohanes, bukan untuk dibangun di tanah Rudi Yohanes, itu bukan untuk yang lain. Tetapi, ya, nanti buktikan saja. Saya akan hubungi donatur. Mana kenal dia donaturku? Banyak kali cakapnya ini. Jadi aku bilang silakan. Kalau kau punya donatur apa silakan. Ini tadi ada seorang donatur. Memang biadab oten kawan, jangan kalian kira. Ada yang oten sebagian biadab, yang sebagian baik. Ya, dia bilang gini, siapa nama itu dia? Saya bilang berapa donasi kau? Mumpung ada di situ masih batu bata, sama pasir, sama kerikil, ambillah. Aku bilang itulah gantinya. Aku bilang ngeri kawan, jangan kalian kira lah. Dia pendukung sedis kawan, pendukung sedis ini kan ada panik. Aku ingat ya sekali mengamuk lagi aku betul-betulan lah. Nanti ku cari ya. Ku bilang kalau kau mau ngambil ambillah. Mumpung masih ada berapa donasi kau, aku bilang. Biar ambil kerikil, kalau nggak bisa aku membayar ambil atapnya itu, bilang kan. Terserah dia mau dibongkar dia. Biadab oten-oten tuh ada yang biadab. Kalau Kristen tidak biadab ya. Oten beda Kristen ya. Oten itu pendukung sedis. Makanya mereka biadab. Nantilah ku cari dulu ya. Oten-oten biadab kawan. Kalau Kristen dah. Bedakan, jangan kalian samakan semua. Sehebat apapun orang ini mau menjatuhkan aku belum berhasil kawan. Kan dari zaman siapa dulu kan? Di zaman Paul Zhang. Ini tanteku ini tak kenapa dapat ide kayak gini. Apa enggak udah teleponan kami kawan. Udah baik-baikan. Sekarang dia mengungkit lagi. Nanti ku serang habis-habisan dia tidak kuat. Ada satu pendeta GPDI D kecil ya, Buana. Itu daerah Kandis sana ya. Sok-sok pula dia bilang, kau menghambat pekabaran Injil. Siapa yang kau maksud? Ku bilang. Rupanya sedis. Kembunga, sejak kapan sedis mengabarkan Injil? Apakah GPDI tidak percaya Yesus Tuhan? Apakah GPDI percaya Yesus punya Tuhan? Atau jalan keselamatan salib itu rancangan iblis? Ku bilang. Wah sesat kau bah, ku bilang.
Lihat dulu sebentar. Ngeri kawan, jangan kalian kira orang Kristen itu baik. Orang Kristen baik-baik ya, oten-oten yang nggak baik-baik. Bedakan Kristen dengan oten ya. Memang udah gila sekarang oten-oten ini ya. Udahlah, nantilah aku cari tadi mana-mana banyak kali WA masuk. Jadi aku lupa yang mana ya. Dimintanya uangnya kembali, bukan dimintanya, dibilangnya aku juga ikut berdonasi situ. Jadi maksud orang ini kalau berdonasi mereka maunya aku patuh sama mereka kayak herder kawan. Oh enggak lah aku bilang. Pernah kuajarkan mereka ya, sekalipun nyawaku, kan pernah kalian ingat kan, kalian selamatkan ketika aku mau mati. Tapi kalau aku bilang tidak ya tidak, kalau aku bilang iya ya iya. Oke, kita lanjut ya. Ini lagi. Ngerinya kawan, aduh. GPI Kairos. Jadi memang sangat sedih memang kami disuruh angkat kaki. Nah, kata mereka sangat sedih. Sekarang ku tanya kalian, sedih mana istriku daripada orang ini? Apa salah istriku sama orang ini? Kan tidak ada kan? Mana bisa istriku memaksaku, kasihlah, nggak bisa kan? Paham kalian? Istriku dipecat oleh pendetanya. Kami masih liburan di Jawa, istriku dipecat, belum kuusir lagi mereka. Jangan bilang tidak. Bu Ruth, untuk sementara waktu, ibu tidak usah dulu melayani dalam bentuk apapun. Termasuk jadi pejabat, bendahara. Ketawa laku, iya kan aja, aku bilang. Iyalah Pak Gem, saya pun tidak apa. Paham kalian? Istriku dipecat. Padahal mereka beribadah di tempat yang kubangun. Masuk akal nggak? Itu pendetanya langsung mewah istriku. Sudah. Baru beberapa hari kemudian mereka keluar. Kan keluar ini. Sesudah itu keluar. Di WA lagi istriku. Dek, kata si rambut pirang. Sebaiknya kau jangan lagi datang ke gereja inilah. Malu nggak malu kau katanya. Bayangkan kalimat itu kawan. Ngeri nggak? Ku posting lah itu di Facebookku. Hebat jemaat bisa mengusir orang, melarang orang untuk beribadah di gerejanya, aku bilang. Apa kata Oler? Saya nggak ada menyuruh itu Pak. Ya kau nggak menyuruh, tapi nggak kau larang jemaatmu. Karena kau juga melakukan itu kan. Jemaatnya kawan menyuruh istriku nggak usah gereja situ lagi. Padahal haknya. Sewa itu, uang apa digunakan? Uang gereja. Ada nggak kolekte kami di situ? Ada. Maaf dulu, setiap minggu kolekteku lebih besar dari siapapun di situ. Maaf dulu. Orang itu kolektif paling 20.000, 10.000. Aku 200.000 sehari seminggu. Kadang 400. Yang orang kaya itu pun tidak ada itu sampai 200 atau 400. Makanya pernah dibilang istri Parbella. Pas aku nggak masuk, kelihatan kali udah itu nggak masuk ya, nggak ada uang merah katanya. Nah itu, aku kan kalau nggak salah udah mulai kuliah aku. Pernah sekali aku nggak kuliah, nggak masuk karena ujian. Paham kalian ya? Oke, ini tipuan terakhir dari dia. Kalau masalah hukumnya, sebentar ku terjang, tapi nggak mau aku. Biar orang yang laporkan aku. Dari gereja tersebut, dia punya aturan setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Dan dia punya aturan setiap bulan dia mau mengajar di gereja tersebut. Bukan setiap bulan, Tan. Setiap minggu hari Sabtu, aku mau pakai tempat itu untuk pengajaran. Kalian lihat dulu yang waras ini semua. Salah nggak aku meminta itu? Itu pun masih ku minta, kawan. Ya, belum ku bilang, oh ini hakku, nggak ada ku bilang. Apa buktinya? Inilah suratnya itu. Aduh kawan, maunya orang ini aku pergi dari situ. Kalian aja nggak tahu. Pedihlah hatiku. Aku yang membangun. Setelah jadi aku mau diusir. Untung aja aku cepat tahu. Aduh, mana tadi ya? Oh, sabar. Aku yang mendirikan kawan. Untuk mengajar aku, memakai untuk hari Sabtu. Aku pun harus izin. Aku yang mendirikan itu kawan. Untuk menggunakan gedung itu pun aku harus izin sama mereka. Ngeri. Ini aku bilang ya, tar. Nah ini pasal 4. Ya terpaksa buka-bukaan aja, malu-malu aja situ. Kenapa rupanya? Pasal 4. Pemakaian gedung pada hari Sabtu. Ini ya Sabtu.
oleh Rudi Yohanes. Pemakaian gedung pada hari Sabtu oleh Rudi Yohanes untuk kegiatan pengajaran dan acara tidak ada kaitan dengan jemaat Kairos. Jadi kalau orang itu berasumsi misalnya takut ku ambil jemaatnya, kan sudah ku bilang tidak ada kaitan dengan GB Kairos. Misalnya ada logo-logo, sembunyikan. Ngeri kawan, ngeri yang ku alami. Maunya aku begitu ku bangun selesai aku pergi dibusir. Ngeri kawan. Nomor 5. Saya nggak bohong ya. Tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun terhadap pemakaian gedung gereja oleh orang bla bla bla, nggak kelihatan ya karena diambil dari HP. Jadi aku bilang kalau ada yang pakai gedung itu tidak boleh dipungut biaya apapun, karena aku dengar desas-desus ada oknum gereja yang kalau pemakaian gereja bayar sekian. Oh ini masih ada nih. Ini nomor 5. Tidak dibenarkan melakukan pungutan apapun terhadap pemakaian gedung gereja oleh orang Kristen, aliran Tritunggal, dan seluruh fasilitas yang disediakan dapat digunakan. Mengenai kerusakan dapat dimuat dalam perjanjian antara peminjam dari jemaat Kairos dan jemaat Kairos ya. Jadi kalau orang itu memakai ada yang rusak kan dibuat kian perjanjian. Kurang apa ini? Tidak ada bicara tentang lain-lain. Aduh. Keinginan beliau saya sudah kukasih, beliau yang mengatur semuanya. Gak ada lagi hakku di situ, katanya. Memang benar kalau sudah kuwakafkan. Tapi apakah aku nggak berhak? Bacalah syarat-syarat wakaf. Ya, bacalah apa itu wakaf. Oke, hakku masih ada selagi mereka kalau mereka keluar dari koridornya. Misalnya dirubah namanya, misalnya kuwakaf GB Kairos, digantilah namanya misalnya apa nama itu Hermon atau apa nama itu Israel atau apa, itu nggak boleh. Nggak ngerti orang itu. Aduh, dikiranya aku langsung keluar dari situ jadi mau suka-suka orang itu. Kamilah yang mengatur. Aduh. Pernah aku katakan kepada mereka bahwa aku ini masih jemaat AKBP. Sampai detik ini pun aku jemaat AKBP. Karena bagiku gereja itu satu. Kalian aja yang memisah-misah itu jadi banyak. Paham? Dan aku bilang kalau udah selesai aku bangun ini, aku bisa pergi dari situ. Itu dipegangnya kawan. Makanya kan licik orang ini. Maunya udahlah pergilah kau, nggak usah sini lagi. Kau kan AKBP kembali ke AKBP. Kira-kira gitulah. Paham ya? Yang nggak bisa selagi masih diwakafkan itu kawan. Kalau dia melenceng sedikit saja, bedanya dengan hibah apa? Kalau kuhibahkan kepada A, itu lepas aku sama sekali. Kalau wakaf nggak bisa lepas. Makanya dia nggak mau. Keinginan dia milik dia, kok aku nggak. Itu punya jemaat, tapi kuwakafkan tujuannya apa? Biar kalian tidak pernah berasa menginginkan itu. Nggak ngerti orang ini beda wakaf dengan hibah kawan. Aduh. Cari aja lah nanti. Jadi mereka ini memang aduh. Menurut mereka kalau udah kuwakafkan udah ada hakku sama sekali. Masih banyak hakku di situ. Apa contohnya? Tiba-tiba mereka jual tanpa sepengetahuanku. Atau entah bagaimana dibalik nama, tidak bisa. Ada aturannya. Misalnya mereka meninggal, salah satu harus dilaporkan ke aku, ini sudah meninggal, kita ganti. Aduh, memanglah. Paham kalian ya? Jadi orang itu sebenarnya pinginnya dia kuhibahkan, udah suka-suka mereka. Nggak bisa, aduh. Ini sudah mencampuri pelayanan saya. Padahal jelas-jelas ku bilang, untuk pemakaian hari Sabtu tidak ada hubungannya. Aduh. Ngerinya kawan, fitnah-fitnah ini ya, tunggu. Nah, saya tidak bisa menerima seperti ini. Maunya dia nggak ada persyaratan, itu kasih aja sama kami yang ngatur, nggak bisa. Persyaratan pertama, wakaf. Itu nggak bisa kita buat aturan aturan dari pemerintah ada. Aduh. Aturan pemerintah begini Bogono. Pemerintah enggak usah ikut campur. Kan udah dikasih. Memanglah. Nah, dia bilang kalau sekolah-sekolah minjam biasa kok itu izin. Lah kan aku juga bilang gitu kawan. Harus ada izin tertulis dari kalian. Aduh. Lanjut lagi ya.
Tidak apa-apa kami lakukan, tapi jangan dibuat ini sebagai pernyataan yang harus jadi tingkat tidak di sana. Nah, maunya dia tidak usah itu dibuat jadi sebuah pernyataan atau tertulis jadi terikat katanya kan, maunya kan bebas kan. Percaya kalian dengan mulut manusia? Aku nggak percaya itu. Oh misalnya sekolah minjam, iya sekolah. Kalau orang kampung aja nggak mau dikasihnya kan? Ini fakta loh. Bagaimana kalau orang kampung minta, tidak mau dia kawan, nanti merokok katanya. Aduh, ya buatlah situ perjanjian. Sudah. Bagaimana kalau orang AKBP masuk? Wah, itu sudah mengintervensi pelayanan saya katanya. Aduh kawan. Nah, ini seakan-akan kan masih berjalan ini ternyata apa yang dia lakukan Bapak Kutaganu hanya seminggu ini dengan perjanjian ini. Kalau itu nggak boleh, seperti itu kan. Saya sebagai gembala, otoritas saya sebagai gembala yang bikin diri keres itu gimana lagi nanti? Nah, dia takut kehilangan otoritas. Otoritas saya sebagai gembala GBK ini di mana? Lah ya banyak otoritasnya. Itu kan hanya menyangkut hal-hal yang apa penggunaan gedung itu. Mana ada kuatur tata ibadah ini segala macam, nggak ada. Mau dia selam sampai kepala ke bawah kaki ke atas pun nggak ada kuatur, nggak ada ku ganggu. Cuman aku melindungi ke depannya bagaimana ini ya. Dan banyak lagi. Sekarang kita lihat dulu tak apa lagi kata tanteku ini ya. Kadang kecewa aku sama mereka. Aku pikir dah move on, rupanya nggak bisa move on. Lambang sang debater sama GBK itu jangan dihilangkan gitu. Jadi harus ada GB Kairos dan sang debater gitu. Iya benar. Sakit jiwa. Rumah Tuhan mau dinamakan sang debater gitu. Ya itu kan. Nah, ini fitnah yang paling keji. Saya tidak pernah bilang begitu. Kalian kan sering kubuatkan video kan. Di dinding gereja bagian luar, bagian penerimaan tamu, bagian front office, ada kubuat lubang di situ. Di situ nanti kubuat logo sang debater prasasti. Gedung ini dipersembahkan oleh sang debater and friend. Atau dan penggemarnya. Kubuatlah logoku, kutulislah di situ. Paham kalian? Itu pun dia nggak mau. Mana ada ku bilang ada logo GBI di sampingnya logoku, nggak ada itu. Ini penipu, fitnah. Nggak pernah ku bilang gitu. Nah, inilah surat pernyataan. Ya, aku bacakan. Poin itu sudah kutuangkan di sini kawan. Bentar ya. Bentar. Ah ini. Kalian lihat, dapat kalian baca ini. Gimana caranya? Ah ini nih. Ada asal. Dan saya juga dengan ikhlas akan membangun gedung gereja di atas tanah tersebut dan juga akan menjadi milik jemaat GBI Kairos. Kewajiban jemaat GBI Kairos tidak bisa mengganti atau menghilangkan dua ornamen yang terletak di lokasi gereja, yakni satu di tugu nama GBI karena yaitu batu pertama yang saya letakkan dan kedua yang ada di dalam gedung gereja. Paham ya? Sekarang ku tunjukkan. Mana batu yang ku maksud itu yang di luar gereja? Tadi kan sudah ada foto cantik kami dengan di mana tadi ku cari foto cantik kami itu ya, tunggu. Memang orang ini fitnahnya ngeri kawan. Banyak orang mau menjatuhkan saya. Cuman sayang sampai hari ini belum berhasil. Anda belum beruntung. Oh tapi donasimu udah terjun bebas. Ya kalau donasi itu kan sifatnya relatif lah ya. Dan sesuai kebutuhan lah. Dan saya tidak meminta itu lagi sejak lama ya. Saya kan sudah mulai ada kerjaan. Kalau dulu lah saya melayani 24 jam. Jangan cemburu lah. Saya juga tidak menginginkan itu dulu. Yang mengajari saya si Tamparagi dan juga jemaat waktu saya bagi-bagi sembako, jemaat bilang bukan jemaat ya, pengikut saya bilang kami mau ikut bang, membantulah pelayanan, mana nomor rekening mana. Ya aku kasih aja.
Kalau ada yang mengusik-ngusik rumah ini juga kalian ndak masuk di akal aku lah. Kenapa nggak masuk di akal aku? Kan sudah aku bilang, aku laporkan tiap bulan ini penghasilan, tiap hari bukan bulan, hari. Ini penggunaannya, ini video ada. Bukan kayak si Kudis TV. Si Adis tipu, nggak pernah laporan sekalipun. Perasaan kalian dia manusia paling jujur kan? On kalian. Ya. Tunggu ya. Yang tadi itu loh ada tuh. Ini nih. Nah, ini kalian lihat. Di dekat huruf K ini, inilah batu pertama yang kuletakkan. Ini lubang ini. Inilah batu pertama yang kuangkat. Kan ada video yang diejek siapa itu? Si mata kucing tadi itu, si mata B2 itu. Kan ini. Wow, dia meletakkan batu pertama sendiri seolah-olah dia pendeta kan ya. Saya mau membuktikan bahwa kuasa pendeta tidak lebih besar dengan kuasa Roh Kudus yang di dalam saya, diri saya. Makanya saya angkat batu itu juga sebelum mereka meletakkan, saya dulu. Nah ini. Inilah itu. Berlebihan nggak saya kalau saya bilang ini jangan sampai hilang, ditutup misalnya. Kenapa? Ini akan saya kasih kaca, di sini akan saya buat tanda tangan saya dari cat minyak atau apa biar abadi dia di sini atau dari plat ya. Sekarang menurut kalian ini pun mau ditutup orang itu, nggak boleh sedikit pun ada memorial tentang aku, nggak boleh kawan. Gila nggak? Yang ngapain dibuat-buat? Kalau dari diserahkan lah di sini ha. Nah ini kawan. Mau ditutup sudah. Yang kedua, tunggu ya. Ada aku kemarin video dari gereja ya. Aku selalu bilang itu sama penggemarku kawan. Kalau yang sekarang di TikTok ini kan orang-orang dungu. Yang baru-baru kemarin sore sok-sok tahu perasaan hebat. Aduh, apalagi si mata B2 itu. Aduh. Apalah bisa aku tantang dia nggak akan berani tuh kawan. Gayanya aja mukanya gitu kayak kacamata. Aduh. Minum mabuk dia baru berani sama aku. Kalau berani suruh lah. Ku hadapi dia masalah hukum. Tapi satu lawan satu. Dia jadi pengacara si Francisca itu. Kulihat sehebat apa dia. Bentar ya. Keji kan fitnah Francisca itu. Keji. Biar orang semua membenci aku. Oh enggak bodoh-bodoh amat sih orang. Banyak yang telepon aku katanya kami merasa prihatin lah apa namanya. Ya gitu-gitulah. Aku bilang nggak apa-apa lah biar aku membela diriku sendiri. Kalian nggak usah ikut-ikutan ya. Aku bilang iya bang. Tunggulah. Aduh kawan, kecil kali lah orang ini sama aku. Aduh. Si mata hantu itu mana berani sama aku tuh lawan satu. Aduh. Kalau berani dia suruh dia jadi PH orang itu. Gugat aku atau laporkan aku. Ku hadapi kawan. Kencing celana dia ku buat kalau berani. Dia kan sudah pengacara katanya. Aku kan masih mahasiswa. Kita lihat siapa menang, pengacara atau mahasiswa. Sedangkan doktor 6 kutumbangkan. Ini mau ada lagi doktor ke-7. Doktor ke-8. Tunggulah. Aduh, dibilangnya ada logo GBI, ada logo aku. Mana? Pembohong itu. Kalau kayak gitu yang dimaksudnya contoh di gereja itu dibuat GBI sini kan. Di batu itu sampingnya dibuat logo aku. Mana gitu? Kalau di tembok itu, yang lubang itu batu pertama. Yang ku taruh dulu pas pembangunan. Jangan sampai hilang. Gak rela aku. Karena itu aku yang angkat batu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu di sini. Itu membangun dengan iman. Bukan dengan perpuluhan. Dan bukan dengan janji iman. Mana ada janji-janji iman. Alah. Bisa-bisanya orang itu memutar balikkan semua yang ngeri kawan kan sadis ya. Tunggulah. Cari lu. Series itu juga bukan lawanku kawan. Entengnya aku lawan. Aduh. Kalau berani suruhlah dia series. Kan katanya aku buka Bank BRI dia kan. Suruh dia buat laporan polisi datang ke Indonesia mengenai Bank BRI. Ku hadapi dia kawan. Ku buat mencret dia tuh. Kan dia punya uang 4 miliar ya. Sewalah pengacara top. Apa susahnya? Biar babak belur ku buat dia. Waktu aku pulang, waktu itu aku ada laporan dari di TikTok atau sini ya. Belum. Sini nih. Tunggu ya.
Aduh. Makanya sekarang aku berpikir-pikir mau buat kebaikan kawan. Itu kurang apa aku baiknya sama jemaat mereka kawan. Waktu aku mulai naik daun, ku belikan mereka baju, apa namanya, batik. Sehingga pas Natal seragamlah batiknya. Ku belikan mereka ikat pinggang kulit asli. Memang dari yang online-online ini, tapi kan tidak masalah, penting asli. Sudah. Semua jemaat ku kasih makan, ku servis. Berapa bulan itu aku servis. Yang miskin ku bantu, yang susah ku bantu. Bahkan ada anak jemaat meninggal, tidak bisa keluar dari rumah sakit kalau nggak ditebus 2 juta. Dari akulah 1 juta. Karena waktu itu orang itu mintakan, kemana kamu cari, ku kasih lah. Oleh mereka dikira uang itu adalah uang pendeta. Bukan, ku bilang, tapi aku nggak minta balik. Ku bilang jangan dikembalikan, ternyata dikembalikan. Pas waktu kami penghiburan, ku masukkan lagi uang itu. Ngeri kawan. Apa kesusahan jemaat? Begitu ku dengar, si Anu nggak punya ini, ku samperi. Ada yang waktu itu mau berobat tangannya patah, tukang jual sayur. Aduh kawan. Ngeri kali yang kurasa ini ya. Tapi karena herder yang dungu, ya dungu mereka ini. Di otak mereka bagaimana aku terhukum, namanya herder, tidak punya otak. Yang punya apa? Kesetiaan. Gak berlebihan aku bilang orang tua herder. Otaknya gak ada kawan, dungu semua. Bagaimana? Bagaimana perlakuan aku sama Pak Pendeta itu? Aduh, abangku saja gak ku perlakukan seperti itu kawan. Mau ngantar anaknya kuliah, ku kasih tiket pesawat 5. Ku siapkan hotel bintang 4. Swiss Bell Inn yang di samping SKA itu, nginap situ kami dengan keluarganya. Sudah. Ku carikan kerja anaknya masuk ke bank. Jelek-jelek gini aku kawan masih bisa ku telepon direktur bank. Aduh. Dan kalian kira pengorbananku banyak kali. Tapi bisa loh orang ini seperti itu sama aku. Ngeri. Yang ku rasakan ngeri. Bukan tidak ku kasih gereja itu, tapi harus ada persyaratan ini. Kau teken, ku bilang. Sampai dibilang apa itu, apa namanya itu ya. Perwilnya itu ketua wilayah Pak Lukas itu. Kalau saya Pak, saya teken, tidak ada yang masalah di sini saya lihat katanya. Ini kan untuk menjaga kalian, karena ini diberikan orang. Bukan karena kalian bangun sendiri, gitulah kira-kira. Bahkan yang terakhir kawan, sampai ku buatlah kalau aku mati disemayamkan di situ, apalah katanya. Bagaimana orang mati dikiranya mau dikubur? Pada ada aku bilang dikubur, disemayamkan. Habis itu dari situ bawalah ke ahli yang kubur di Jambon namanya sana kan. Buang aja di sana aku bilang. Kalian kira dia mau? Enggak mau juga kawan. Maunya enggak ada syarat-syarat, langsung gas kayaknya. Aduh. Enggak begitu-gitu juga lah aku bilang. Oh kau tak ikhlas, kau tak ini. Ini bukan masalah uang 1 juta, 2 juta, 10 juta aku bilang. Ini masalah miliaran. Enak aja kalian. Lah kau lah kasih aku bilang sama orang si Francisca itu. Mana mau kawan. Waktu dia anggota dewan pernah nggak terpikir dia mau bangun gereja itu? Nggak ada. 5 tahun itu kawan. Kan bisa aja pokir, bisa aja ini segala macam. Kenapa dia nggak mau? Janji mau buat apa AC. Sampai dibeli orang itu AC busuk-busuk. Disuruh istri aku menagih. Jangan kau tagih itu, aku bilang. Gak ada urusan kita menagih itu. Biar orang kalau mau nagih sendiri. Itu langsung, bukan aku bohong. Ku buatlah di situ AC 4. Satu dibeli orang itu dari jemaat karena mau bantu. Dibelilah yang busuk-busuk. Siapa itu janji Francisca dia mau bayar. Gak tahu sampai kami keluar dari situ. Gak ada dikasihnya. Disuruh istriku meminta, jangan kau minta-minta itu, ku bilang. Dan kita pasang AC 3 dan cukup lah itu, ku bilang. Cuman listrik kami waktu itu nggak sanggup di ruko. Ku bilang sama punya ruko, ada iklannya, mau lah. Biar aku naikkan, orang ruko nggak mau. Gimana caranya biar di iklan ya? Mana itu waktu itu aku udah pulang sore-sore.
Siapa rupanya jemaat mereka yang peduli sama mereka? Mana ada? Oh, karena nggak ada yang kaya. Ya, itu yang tadi itu kan merasa kaya dia. Rumahnya aja besar situ, orang mantan anggota dewan kok. Cuma namanya keikhlasan itu nggak ada ya. Aduh. Kalau penggemarku udah tahu semua, tapi ini kan berbahaya nih. Ini coba ini ke aku buka dulu ya. Tunjuk. Memang orang ini kurang ajar. Dulu aku dielulukan, berkatlah sama kau, dibilang-bilang orang ini. Kalau sekarang nggak lagi. Ambil kue. Nah ini. Ini kawan usahaku bagaimana gereja yang kecil ini punya martabat lah di muka bumi duri ini, ya. Tapi oleh mereka ini, ini kunjungan atau apa, mana ini kok belum muncul-muncul. Kadang aku ngeri kawan ya, kita punya kebaikan, tidak kan dianggap kawan. Misalnya kau punyalah satu, bukan kesalahan sebenarnya, tapi karena ketegasan, kau akan dicap pengkhianat lah segala macam ini. Nah ini saya pergi ke toko roti, oh rajin kali dulu saya kawan. Nah ke toko roti beli roti, sudah. Ini zaman-zaman koronce dulu kawan. Nah ini orang pulang-pulang gereja makan ini terus. Ambil, kubagikan kue, kubagikan semua, aduh, ngerinya kawan, aduh. Tapi itulah ya, tunggu dulu ku cari ya. Ini bukan apa-apa kawan, aku bukan membela diri, tapi mengatakan ini yang sebenarnya begini, bukan begitu ya. Aku waktu ini masih bicara Edis ya. Ntar, Edis tipu penghujat kok dianggap pahlawan ya. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah kawan ya. Lebih bagus memfitnah terus. Kecil kali aku untuk menipu mereka. Kalau aku mau menipu selalu aku bilang uang nggak ada kayak si Edis tipu. Uang belum ada ya, belum ada. Kalau nggak aku buka Edis tipu kawan. 10 tahun ini pun nggak akan dibuat-buatnya itu rumah apologetnya itu kawan. Selalu dibilangnya uang kurang. Uang ke uang. Tapi karena aku buka marah dia. Kan reaktif kali dia langsung. Wah Rudi, kau begini begono apa? Kalau aku biarkan kawan misalnya nggak ada aku yang berani mengkritik dia. Pastilah itu sampai sekarang pun pasti dibilangnya wah belum ada ya. Belum ada apa. Uangnya belum cukup begini kan dibeberkannya selalu tulisnya kasih apa kolekte entah apalah itu ya begitulah kawan namanya juga karpidol inilah kawan. Jadi itu ada lubang ku buat nanti di situ semua kalau penggemarku tuh udah ngerti lah kawan ya. Jadi fitnah murahan Francisca ini kawan memang sangat terlalu ya tapi udahlah aku mau bilang apa ya. Orang lebih suka memakan fitnah daripada kebenaran. Kenapa? Mereka kan sudah punya kebencian sama saya. Maka apapun dibilang si mata jengkol, si mata B2, pasti itu benar. Dan apapun yang ku bilang, pasti bilangnya, oh salah, settingan kau. Biasanya begitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, lihat kalian lah gagahnya gereja nih kawan. Ini waktu ada pernikahan di sini, inilah dia. Jangan kalian kira aku nggak bertanggung jawab. Ku selesaikan ini. Dan ini tetap gereja fungsinya. Jadi kalau bilang penggelapan, mana ada penggelapan. Makanya aku bilang otak dia nggak ada. Lawanlah aku mengenai hukum kalau sanggup dia. Keren ya karya sang debater. Ini mana mampu. Aduh, udahlah. Ya itulah dulu kawan. Nanti ku cari ya kalau aku ketemu ku kabari pun kalian. Karena kalau nggak ketemu juga aku akan ke sana. Biar jangan ada fitnah kawan. Terlalu kawan. Dibilangnya bersanding dengan harus ada logo GBA, tidak benar itu. Memang aku bilang aku siapkan di suatu tempat, tujuannya apa? Biar ada memorial labelku di situ. Inilah kenang-kenangan anak cucuku, jangan sampai hilang. Kalau kalian hilangkan berarti mereka kan hanya tanggung jawabnya itu kawan, menjaga itu. Kalau hilang ganti, aku bilang. Jangan sudah
disengaja hilang, nggak boleh. Ya tanggung jawabnya hanya itu aja, ya susah nggak itu nggak susah lah. Tutup aja depan itu udah selesai itu. Tapi harus kali lah begitu pernyataan-pernyataan Akka si Loak si Dodong ini ya. Bisa dipelintir si Francisca. Harus bersanding katanya logo GBI dengan logo sang debater. Kan gila kawan. Aku ini juga gini-gini bongak-bongak gini. Kasar-kasar gini tahu diri juga nya. Mana mungkin ku sandingkan. Memang siapa kali aku. Apalagi kalau sampai ku buat logo GBI di bawah, logo ku di atas. Kan kurang ajar kali nama itu kawan ya. Nggak benar itu kawan. Jadi kalau dibilang ngapain kau jawab-jawab. Ah inilah pernyataan-pernyataan dungu-dungu itu jengkel kali aku. Tadi juga aku bilang gitu kan. Gak usah pala dijawab lah, kebenaran akan membuktikan sendiri kata bapak yang kemarin itu kan. Ku bilang tidak. Ini harus ku jawab. Karena kalau nggak ku jawab ini kan permanen kawan ya. Kalau nggak ada jawaban nanti anak cucuku nggak tahu masalah ini. Tapi dengan adanya jawaban nanti anak cucuku bilang ini loh video opungku ini loh. Jadi udah bisa dijawab ya. Jangan kalian saya nak udel kalian aja. Kalian paksa aku mengalah, kalian paksa aku menyerah, kan jadi kebodohan namanya itu. Sementara ini masalah-masalah serius. Nah ini kerja-kerja sang debater begini kawan. Gak Edis mana mau berbagi sama orang susah. Maunya dia copnya, untunglah aku buka apanya itu. Kalau enggak kawan, ada. Ini bapak ini lumpuh, ku pulangkanlah dia ke Jawa. Tapi sekali lagi aku bilang aku kan bukan orang kaya. Tentu ada yang membantu. Tidak pernah aku bilang gak ada yang bantu kok. Cuman itulah, kalian harus paham lah ya. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Baku hantamnya Kristen versus Kristen. Anggota dewan pula tuh ya, bikin malu aja. Dan berebut, yang direbutkan itu pertama awal mulanya itu kata Rudianes yang direbutkan tuh awal mulanya tuh ikan goreng, ikan mas. Terus usai itu berebut gereja ya kan. Nah tidak berhasil mereka merebutkan ikan goreng, lalu merebutkan gereja yang lebih besar ya. Nah tidak berhasil mereka merebutkan gereja. Nah sekarang mau merebutkan apa lagi? Yang mau direbutkan donasi atau cuma dah. Nah, jadi orang-orang Kristen ini memang dari dahulu gitu ya, itu lucu-lucu sebenarnya. Hanya saja kan di zaman dahulu itu kan tidak terekspos ya, karena zaman dulu belum ada media sosial yang dapat kita akses gitu. Nah kalau sekarang ini kan video amatir banyak, terus YouTuber Kristen juga banyak, yang dimana YouTuber Kristen ini malah mereka nih pamer aib mereka gitu ya. Apalagi penghujat itu, mulutnya jelek-jelek, iya, macam Sofiatul, Edis itu tidak ada yang bagus itu. Edis itu pernah menelpon saya itu ya dari jam 9 sampai setengah 3 sore itu berdebat di telepon langsung. Karena apa? Waktu itu di grup WA ya, di grup WA itu dia terkapar, tidak dapat berbuat apa-apa gitu ya. Malu mungkin dia, nah jengkel mungkin dia, marah dia, langsung ditelepon saya melalui telepon seluler, bukan WA tapi seluler langsung. Jadi nelfonnya itu dari jam 9 sampai setengah 3 sore. Itu nelpon berdebat gitu. Dia hanya kejang-kejang, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Akhirnya dia keceplosan bahwasanya aku diperintahkan oleh gereja untuk memurtadkan umat Islam lah segala macam. Nah, di sini ya, kalau ngomong banyak berbohong. Dahulu itu dia pernah tuh pamer-pamer. Ini kan sebuah kebodohan. Pamer dia masuk ke masjid ya, waktu asal setiap bulan puasa dia tuh masuk ke masjid untuk cari makan di masjid itu. Umat Islam dibenci, masjid dibenci, azan dibenci, ajaran Islam dibenci, sesembahan umat Islam dibenci ya. Nabi umat Islam tidak mereka senangi ya, umat Islam juga tidak mereka sukai. Tapi si Edis ini masuk ke masjid-masjid ya, meminta makan dan selfie pula tuh sambil dibuat captionnya tuh lumayan dapat makanan gratis gitu. Lalu saya olok-olok. Nah begitu saya olok-olok,
Kau benci sama Islam tapi makanannya kau cari-cari. Apa alasannya? Bulan puasa tidak ada warung buka katanya. Orang hidupnya di kampung, hidup di kampung itu tidak mungkin lah dia tidak masak, ya kan? Apa orang tuanya tidak masak? Katanya orang kaya lah segala macam, hartanya miliaran, sawitnya banyak. Tapi makan saja sampai mengemis-ngemis. Nah, itu dia malu sekali kalau kita bahas dia mengemis-ngemis makanan di di masjid. Wow, malu sekali sih di situ. Langsung kejang-kejang dia, langsung kesurupan. Coba saja nanti kalau ada yang masuk di roomnya Edis ya, bilang saja kau di Amerika nanti kau kalau bulan puasa cari makanan di masjid-masjidnya umat Islam tuh banyak loh makanan gitu, kasih tahu aja begitu, seperti kalau di Lampung sana gitu. Wah itu pasti ngamuk tuh. Bikin aja ngamuk aja gitu, karena memang fakta itu ya, dia sendiri yang pamer kebodohan itu. Jadi tidak salah kalau kita sampaikan itu betapa mulianya umat Islam, orang kafir pun dikasih makan kan gitu ya. Lah ini malah gereja berebutan rebutan makanan ya, ikan goreng sepotong ikan goreng pula tuh. Sebagaimana Yesus meminta ikan goreng mungkin gitu ya. Jadi berebut mereka. Tapi yang kasihan Rudianes di sini, Rudianes itu dihantam kiri kanan. Ya itulah, Rudianes ini berharap orang berbuat baik akan dapat kebaikan, ya kan? Nah, jadi orang menanam padi itu ya ini pesan untuk Rudianes ini, orang menanam padi itu tidaklah dia akan menanam rumput ya. Kalau orang menanam padi, rumput pasti akan ikut tumbuh. Tapi kalau orang menanam rumput, padi tidak akan mungkin ikut tumbuh, gitu ya. Menanam keburukan, kebaikan tidak akan ngikut. Tapi kalau menanam kebaikan, rumput pasti ikut, gitu, ikut tumbuh, gitu, Ruth. Ya, sabar. Jadi umat Islam lah yang bisa ikhlas dari semua itu ya, agama lain tidak. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irib Dusaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.